Model yang baik bukan hanya model yang menghasilkan performa tinggi pada satu kali eksperimen. Dalam evaluasi, kita juga perlu memastikan stabilitas model. Artinya, model harus tetap menunjukkan performa yang konsisten ketika diuji dengan kondisi berbeda. Salah satu caranya adalah mengulangi eksperimen dengan random seed yang berbeda, agar hasil tidak bergantung pada keberuntungan pembagian data atau inisialisasi awal. Selain itu, gunakan cross-validation untuk memeriksa performa pada berbagai subset data, bukan hanya satu split acak. Pada data time series, stabilitas juga perlu dicek per periode, misalnya per bulan atau per tahun. Terakhir, laporan evaluasi sebaiknya mencantumkan confidence interval, bukan hanya satu angka metrik. Jika performa naik turun terlalu tajam, berarti model belum cukup andal untuk digunakan. Pada evaluasi model, salah satu prinsip penting adalah memisahkan proses hiperparameter tuning dari evaluasi akhir. Test set hanya boleh digunakan untuk evaluasi final, bukan untuk memilih parameter terbaik. Alur yang benar adalah: pertama, pisahkan test set sejak awal dan jangan disentuh selama proses pengembangan. Kedua, gunakan validation set atau cross validation untuk melakukan tuning hyperparameter. Ketiga, setelah model final dipilih, barulah evaluasi dilakukan satu kali pada test set. Kesalahan umum mahasiswa adalah menyesuaikan model berdasarkan hasil test set, lalu melaporkan angka tersebut sebagai performa final. Ini menghasilkan evaluasi yang terlalu optimis dan salah secara metodologis. Untuk penelitian S2, pendekatan yang lebih kuat adalah nested cross validation, yaitu loop dalam untuk tuning dan loop luar untuk evaluasi performa model secara lebih objektif. Pada evaluasi model, tidak semua kesalahan memiliki biaya yang sama. Inilah yang disebut cost-sensitive evaluation, yaitu evaluasi yang mempertimbangkan dampak nyata dari setiap jenis kesalahan. Misalnya, dalam kasus stunting, kesalahan paling berbahaya adalah false negative, ketika anak yang sebenarnya berisiko tidak terdeteksi sehingga tidak mendapat penanganan. Karena itu, recall atau sensitivity menjadi metrik prioritas. Pada kasus fraud, false negative juga berbahaya karena dapat menyebabkan kerugian finansial langsung. Namun, pada konteks kredit, false positive bisa mahal, karena calon pelanggan yang sebenarnya layak justru ditolak. Pada kesehatan tertentu, false positive juga dapat menimbulkan prosedur tidak perlu dan kecemasan. Jadi, evaluasi model harus diterjemahkan ke dalam biaya dan konsekuensi nyata, bukan hanya angka statistik. Setelah model menghasilkan probabilitas, kita perlu menentukan threshold secara sadar, bukan hanya memakai angka default 0,5. Threshold menentukan kapan suatu kasus dianggap positif atau berisiko. Jika threshold diturunkan, misalnya menjadi 0,3, maka recall biasanya meningkat karena lebih banyak kasus berisiko berhasil ditangkap. Namun, konsekuensinya, false positif juga bisa bertambah. Jika threshold menggunakan 0,5, ini sering dianggap sebagai titik awal standar, tetapi tetap perlu dikalibrasi sesuai konteks. Jika threshold dinaikkan menjadi 0,7, precision dapat meningkat karena prediksi positif menjadi lebih selektif, tetapi risikonya adalah lebih banyak kasus positif terlewat. Dalam praktik, threshold harus disesuaikan dengan tujuan kebijakan dan kapasitas intervensi. Misalnya, jika puskesmas hanya mampu menangani 500 anak per bulan, threshold bisa ditentukan berdasarkan kapasitas tersebut. Kalibrasi model adalah proses untuk memastikan bahwa probabilitas yang diberikan model benar-benar mencerminkan kemungkinan nyata. Sebuah model bisa saja memiliki AUC yang bagus, artinya mampu membedakan kelas positif dan negatif, tetapi probabilitasnya belum tentu terkalibrasi. Misalnya, model memberi skor risiko 0,8, tetapi dalam kenyataannya hanya 55% kasus dengan skor tersebut yang benar-benar positif. Ini berbahaya jika keputusan dibuat berdasarkan probabilitas, bukan sekadar label. Dalam domain seperti kredit, asuransi, kesehatan, dan sistem rekomendasi berbasis risiko, kalibrasi sangat penting. Probabilitas yang tidak akurat dapat menyebabkan limit kredit keliru, premi asuransi tidak tepat, atau keputusan diagnosis yang kurang aman. Salah satu metrik untuk menilai kualitas probabilitas adalah Brier score, dengan nilai lebih kecil menunjukkan kalibrasi yang lebih baik. Pada model deep learning, metrik dasar seperti akurasi, precision, recall, atau loss tetap digunakan. Namun, ada dimensi evaluasi tambahan yang perlu diperhatikan selama proses pelatihan. Pertama adalah learning curve, yaitu grafik yang menunjukkan bagaimana performa model berubah ketika jumlah data latih bertambah. Dari sini, kita bisa melihat apakah masalahnya berasal dari model yang terlalu sederhana, terlalu kompleks, atau dari data yang belum cukup. Kedua, kita perlu memantau validation loss dari setiap epoch. Jika training, evaluasi model tidak boleh berhenti hanya pada angka metrik.
Setelah mengetahui nilai akurasi, precision, recall, atau RMSE, langkah berikutnya adalah melakukan error analysis, yaitu memeriksa kasus-kasus yang salah diprediksi. Dari sini, kita bisa memperoleh wawasan yang sering lebih kaya daripada sekadar menaikkan akurasi 1 atau 2%. Pertama, kita perlu bertanya, kasus mana yang paling sering salah? Mungkin ada subkelompok tertentu yang secara sistematis sulit diprediksi. Kedua, kita perlu melihat apakah kesalahan terkonsentrasi pada wilayah, kelompok usia, periode waktu, atau karakteristik tertentu. Ketiga, kita juga harus memeriksa kemungkinan outlier. Tidak semua kesalahan berarti model buruk, bisa jadi kasus tersebut memang ambigu atau membutuhkan pendekatan berbeda. Jadi, error analysis membantu kita memahami kelemahan model secara lebih mendalam. Setelah model selesai dibangun dan mulai digunakan, pekerjaan evaluasi belum berakhir. Justru pada tahap implementasi, model perlu terus dipantau melalui proses monitoring. Mengapa? Karena dunia nyata selalu berubah. Pola data hari ini belum tentu sama dengan pola data bulan depan atau tahun depan. Misalnya, perilaku pengguna fintech bisa berubah karena kondisi ekonomi, regulasi baru, atau perubahan kebiasaan masyarakat. Dalam kasus kesehatan, pola risiko juga bisa berubah karena program intervensi, perubahan lingkungan, atau kondisi sosial tertentu. Jika model tidak dimonitor, performanya bisa menurun tanpa disadari. Fenomena ini dikenal sebagai data drift atau perubahan distribusi data. Karena itu, monitoring membantu memastikan model tetap akurat, relevan, dan aman digunakan setelah implementasi. Model terbaik bukan hanya bagus saat diuji, tetapi juga tetap dapat dipercaya saat digunakan secara nyata. Pada tahap evaluasi model, kita tidak cukup hanya melihat angka metrik seperti akurasi, precision, atau recall secara umum. Kita perlu melakukan error analysis, yaitu melihat kasus-kasus mana yang paling sering salah diprediksi oleh model. Misalnya, apakah kesalahan lebih banyak terjadi pada wilayah tertentu, kelompok pendapatan tertentu, atau kategori pengguna tertentu. Selain itu, evaluasi juga perlu dilakukan per segmen, khususnya dalam konteks Indonesia yang sangat beragam. Model bisa terlihat bagus secara nasional, tetapi ternyata performanya rendah pada provinsi tertentu, kelompok urban rural, atau kuintil pendapatan termiskin. Ini penting agar model tidak hanya akurat, tetapi juga adil dan relevan untuk kebijakan. Setelah model diterapkan, pemantauan tetap harus dilakukan untuk mendeteksi data drift, konsep drift, serta perubahan perilaku pengguna atau regulasi. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa evaluasi model adalah jantung dari data science. Model tidak cukup dinilai hanya dari satu metrik seperti accuracy. Dalam banyak kasus, precision, recall, specificity, F1 score, threshold, AUC, hingga interpretabilitas justru lebih penting, tergantung konteks masalahnya. Pada kasus stunting misalnya, accuracy 83,2% tetap harus dipertanyakan. Berapa anak berisiko yang terlewat? Apakah recall cukup baik di berbagai wilayah dan kelompok ekonomi? Pada fintech lending, evaluasi model juga penting karena risiko kredit digital terus berubah dan berdampak pada konsumen maupun akses pembiayaan produktif. Pesan penting untuk mahasiswa adalah model terbaik bukan selalu model dengan angka tertinggi, tetapi model yang paling sesuai dengan tujuan, konteks, risiko, dan keputusan nyata.